ya, jam ya. Menghitung jam, kita akan mengakhiri tahun 2022 ya. Tadi bincang-bincang dengan Pak Sony bilang tahunnya saja yang ganti Pak, harinya tetap sama, besok hari Minggu juga. Besok hari Minggu kan Bapak Ibu? Betul ya? Coba lihat kiri kanan dan katakan besok hari Minggu. Berarti jangan lupa beribadah ke gereja ya hari Minggu ya. Jangan sampai nanti malam ini kita bakar-bakar, tapi jangan bakar rumah orang ya. Bakar-bakar ya. Tadi Ibu Pendeta sudah ingatkan pola dunia berbeda ya. Untuk tahun baru identik dengan ya pesta pora. Sebenarnya bukan itu yang utama. Yang utama adalah datang kepada Tuhan, menyembah, memuji, memuliakan Tuhan. Tema kita hari ini adalah saya beri ya, adakah iman di bumi ini? Ya. Lukas pasal 18 ayat 8 ya. Oke. Lukas pasal 18 ayat 8 berbunyi demikian. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, yaitu Yesus, kedatangan kedua kali, adakah ia mendapati iman di bumi? Konteksnya adalah ini satu perumpamaan seorang ibu yang miskin, janda, minta pembelaan atas haknya. Jadi seorang yang bergumul, dia datang kepada hakim yang lalim, hakim yang tidak takut akan Tuhan, yang dia meminta supaya perkaranya itu dibereskan, diselesaikan. Artinya supaya dia tidak dapat hukuman atau dia dibela, tetapi tidak ada uang untuk ya membayar perkara, membayar pengacara, ya, membayar yang lain dan sebagainya, menyogok, tidak ada. Jadi dia miskin, dia minta supaya dia dibela. Jadi orang ini bergumul, orang ini punya masalah, orang ini susah, orang ini menderita dan dia datang kepada Tuhan. Ya, datang kepada hakim yang lalim, sorry ya. Datang kepada hakim yang lalim, tetapi ya ada memang harap dia ditolong persoalannya. Artinya waktu datang pertama tidak langsung diselesaikan oleh hakim itu. Nah ini perbandingan antara hakim yang lalim dengan Tuhan yang baik. Ya bagaimana seorang yang bergumul datang kepada Tuhan untuk kita saat ini. Kalau kita bergumul, kita datang kepada Tuhan, niscaya Tuhan akan tolong kita. Nah sebagaimana ya janda miskin ini, dia terus datang kepada hakim yang lalim. Hari pertama mungkin dia datang dan siapa kamu? Ada orang miskin, orang nggak terpandang, nggak ada untungnya membela kamu, ada pergi, usir dia. Mungkin dia dengan sedih, dia meninggalkan ya tempat itu, meninggalkan ruangan itu, meninggalkan kantor itu, pengadilan itu, dan dengan sedih dia pulang. Kemudian datang lagi, minta supaya perkaranya dibela. Tetapi karena daripada terus-menerus menyusahkan, akhirnya hakim itu udahlah, selesaikan aja, bereskan saja, selesai sudah. Dia mengalami kelegaan. Nah, dalam bagian ini kita perbandingkan bahwa memang diloloskannya permintaan ibu ini, yang janda ini, yang miskin ini gambaran bagaimana kita berdoa, dikabulkan doa kita, tetapi sebenarnya ya bukan hanya sebatas itu. Maka dikatakan, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Oke, masalah kita ditolong, pergumulan kita ditolong. Ya tadi dalam doa kita, pujian kita, penyembahan kita diingat kembali. Ada masalah, ada pergumulan yang kita hadapi. Kemudian kita lihat Tuhan tolong kita sampai saat ini. Nah tetapi tidak, masalahnya hanya pada ya pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, berkat-berkat itu, mujizat itu, tidak. Nah yang menarik adalah dikatakan akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ada nggak yang setia tetap mengikut Kristus? Adakah yang tetap setia menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan.
Ya, kita sekarang di penghujung tahun. Ya, kita melihat kembali bagaimana Tuhan menolong kita, memelihara kita. Ada doa-doa yang kita panjatkan kepadanya dan telah Dia jawab. Ya, ada yang mengalami mujizat Tuhan. Ada mujizat dari Tuhan yang kita alami. Ada berkat-berkat yang luar biasa kita nikmati. Namun yang menjadi perenungan bagi kita adalah, adakah kita lihat perjalanan hidup kita 1 tahun ini, tetapkah kita memiliki iman atau hanya sekedar melewatinya dan memang kita dapat berkat, ya kita berkata puji Tuhan, bersyukur, tapi sebenarnya iman kita belum teguh, masih goncang. Adakah iman ya didapati oleh Tuhan? Jika Tuhan melihat kita, Tuhan datang kemudian ditemukan kita, adakah kita pribadi-pribadi yang memiliki iman itu? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan meninggalkan tahun 2022. Amin. Lewat juga 22 ini. 2022 akan lewat, amin. Amin. Tapi ada peringatan loh, kadang-kadang gak nyampe. Ya 1 jam lagi ke 23 gagal. Waduh, ngiri kali. Ya, tapi ini satu rahasia perjalanan hidup. Kapan mau dipanggil Tuhan gak ada masalah. Karena ada iman, amin. Gak ada yang tahu, gak ada amin. Amin. Ya kadang-kadang, aduh Tuhan supaya saya masuk di 223 ini, 2023. Ya tapi nggak tahu ya, ini kita wanti-wanti juga ya. Pengurus kemarin berdoa kita ya. Kita berdoa supaya malam tahun baru kita lewati dengan baik lah ya. Tidak adalah tragedi-tragedi yang lain, ada yang terjadi sesuatu yang yang membuat kita sedih. Nah, pada umumnya terjadi hal itu ya. Mulai ada keramaian segala macam, ada yang salah menyalahgunakan waktu itu ya. Ya sehingga terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, ada baiknya kita merenungkan perjalanan hidup kita di hadapan Tuhan, sembari mempersiapkan diri kita untuk masuk di tahun yang baru. Nah, apa yang akan kita kerjakan dan apa yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Ya, itu jauh lebih bagus ketimbang kita ya pesta pora, hura-hura, mabuk-mabukan. Itu hanya akan menyiksa kita. Ya, tetapi kalau menikmati berkat-berkat dengan cara yang benar, tidak ada masalah. Hari ini kita akan tinggalkan tahun 2022. Ya. Kemudian kita akan masuk tahun 2023. Nah, kita harus tetap memiliki iman itu. Kalau kita merasa atau yakin 2022 ini, ya mungkin saja ada antara kita pernah goncang juga iman. Ada mungkin yang mulai terseok-seok secara iman. Mungkin juga pernah jatuh ke dalam dosa tapi dipulihkan kembali. Ya ada rasanya mungkin hampir-hampir kecewa mengikut Tuhan. Ya mungkin juga hendak berkata, udah cari yang lain saja. Ya kita menyembah yang lain saja mungkin. Tetapi hari ini ya kita ada secara khusus beribadah kepada Allah, itu membuktikan bahwa Tuhan itu bersama dengan kita. Immanuel, Dia ada. Ya, dan kita mau berkata, ya aku memiliki iman. Walaupun mungkin 1 tahun ini terseok-seok juga iman itu. Ya, atau perjalanan kita dengan iman kita terseok-seok juga. Mungkin kita temukan, pernah juga gagal. Tapi firman Tuhan katakan, apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak, tangan Tuhan akan menopang. Amin. Tangan Tuhan menopang. Nah, kita harus terus mempertahankan iman kita. Sebab itulah yang Tuhan kehendaki ya dari kita. Tuhan mau kita memiliki iman. Nah, ayat tadi berkata begini. Ibu itu mengalami kelegaan. Persoalannya diselesaikan. Dibandingkan, itu satu perbandingan, ada anak-anak Tuhan yang meminta kepada Tuhan, kemudian Tuhan tolong.
Tetapi yang utama bukan hasil, ya bukan apa yang kita minta itu. Ya, bukan itu. Tuhan mau berikan itu. Tetapi yang Tuhan mau adalah kita tetap memiliki iman. Adakah iman, dimiliki iman yang teguh? Alasannya adalah yang pertama, kebenaran firman Tuhan. Ya, karena Allah mengamat-amati umat manusia dan memperhatikan apakah manusia itu tetap memiliki iman. Tindakan iman inilah yang menghasilkan mujizat itu. Ya. Nah, janda miskin datang terus-menerus meminta pembelaan kepada hakim yang lalim. Terus-menerus dikatakan ayat yang pertama. Ya, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka. Ya, untuk mengatakan, untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu dengan tidak jemu-jemu. Kita punya masalah, kita punya pergumulan, kita menghadapi tantangan yang semakin berat dalam dunia ini. Oh, kita lemah secara fisik, kita bisa sakit, ya ekonomi kita kadang-kadang bisa terpuruk, ya bisa saja ada masalah. Perkaranya dibebaskan sangat kecil sekali. Wah, kalau saya datang kepada hakim itu tidak takut akan Allah. Dia mau kejar keuntungannya saja, bla bla sebagian lah. Wah, ini sebenarnya harapan ini nyaris tidak ada. Ya. Oke. Kemudian dikatakan, ya, dalam semua kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Ya. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim. Kan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja dia datang dan akhirnya menyerang aku. Ayat 6 kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Jadi tindakan seorang ibu janda ini tetap ada keyakinannya, imannya, aku pasti dibela. Padahal gak ada dasar, gak ada harapan. Apa yang mau diandalkan? Mau bawa uangnya? Mau cari backing? Mau cari pengacara, pembela? Gak ada. Hakim ini tidak takut siapapun yang diluluskan permintaannya. Dan dia datang terus. Datang terus. Datang terus. Kita perlu memiliki iman dalam perjalanan hidup kita. Karena tantangan demi tantangan akan kita hadapi. Dan tantangan demi tantangan sudah kita lalui. Dan tantangan demi tantangan itu tidak pernah berhenti selagi kita hidup. Berarti selagi kita hidup, kita harus siap menghadapi tantangan demi tantangan itu. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan masih hidup. Masih hidup kan? Ya, baru katakan dengan tegas, hadapi tantangan dengan iman. Kadang-kadang aduh bagaimana? Susah. Mau bikin usaha nggak ada modal. Nggak ada kecakapan. Mau bikin itu dia juga orang sana juga udah buat begitu. Mau bekerja bagaimana? Melamar ke sini juga ditolak. Ke sana ditolak. Aduh gimana? Wah lama-lama stres juga ini. Hidup kayak gini susah. Tidak ada harapan bagi ibu ini. Tapi menarik. Dia datang. Mengapa ibu ini terus datang? Gini, kalau dia merasa sia-sia saya pergi, dia tidak akan pergi. Nah, kadang-kadang kita seperti itu, udahlah nggak ada gunanya deh. Udah nggak usah lakukan itu. Nggak usah. Nah itu orang nggak punya iman. Kalau punya iman, dia akan terus ya datang, tancap gas. Ya jangan kasih kendor, gitu ya. Gas terus, datang. Nah itulah pengajaran dari firman ini, orang beriman itu terus berdoa, bertubi-tubi berdoa. Dan dikatakan di situ, ya, kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Ibu ini, janda ini tertolong.
Orang-orang yang berdoa, orang-orang benar akan ditolong oleh Tuhan, doanya dikabulkan oleh Tuhan. Nah, yang membuat kita datang kepada Tuhan, yang membuat kita berdoa, yang membuat kita berserah kepada Tuhan, karena ada iman, ada keyakinan. Iman adalah apa? Bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Kita tidak lihat bahwa kita akan berhasil, tapi saya percaya saya akan berhasil. Karena keberhasilan akan Tuhan lakukan buat saya. Bahwa saya akan sembuh, tapi dokter bilang gak ada lagi obat. Tapi saya akan sembuh. Wah, dokter bilang gak bisa, ini sudah tinggal nunggu waktu. Dan banyak mujizat terjadi. Ada orang yang sudah divonis ini gak bisa diselamatkan lagi. Tetapi apa yang Tuhan buat? Kesembuhan terjadi. Oh, ini gak ada harapan, gak akan bakal bisa, ekonomi Anda akan meningkat, kehidupan Anda akan begini-begini aja. Mungkin ada tuduhan seperti itu, tapi kita berkata, enggak, aku punya keyakinan, aku punya iman, Tuhan akan bisa menolong saya dengan caranya. Saya percaya kepada Tuhan. Jadi betapa pentingnya iman itu. Dan Alkitab berkata, ketika Yesus datang, anak manusia itu datang, adakah dia menemukan iman itu? Adakah orang-orang yang beriman? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perenungan kita pada malam hari di penghujung tahun 2022, bagaimana iman itu? Keyakinan kita kepada Tuhan masih mantap atau mulai ragu-ragu atau semakin diperkuat? Oh, mungkin ada berkata, ya mereka berkata amin, haleluya karena sudah mendapat mujizat Tuhan, sudah diberkati Tuhan, doanya sudah dikabulkan, tapi doa saya belum dikabulkan oleh Tuhan. Apakah saya berkata amin dan iman saya semakin mantap? Iya, kita harus berkata iya. Sebagaimana Bapak Abraham, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tetap saja dia berharap. Justru ketika dia melihat dirinya tidak akan mungkin memenuhi apa yang dijanjikan oleh Tuhan, justru itulah membuat dia semakin beriman. Karena memang bukan kekuatan kita. Itu letaknya. Oh, saya nggak punya, saya nggak mampu. Oh, justru itu, miliki iman itu. Supaya apa? Yang tidak mungkin bagi kita. Ternyata pada akhirnya kita lihat, wow, luar biasa. Tuhan mengerjakannya bagi kita. Bagi orang beriman. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan, Tuhan mengerjakan bagimu. Tuhan mengerjakan. Apa yang kita mungkin rasakan tidak akan mungkin lagi. Tapi bagi Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin. Lihat ibu ini datang. Kenapa dia datang terus kepada hakim yang lalim itu? Karena ada keyakinan dia akan mendapatkan pertolongan. Karena ada keyakinan masalahnya akan selesai. Ada keyakinan dia akan bebas dari persoalan itu, dari pergumulan itu. Dan akhirnya benar, sudah selesaikan masalahnya, kata hakim itu. Daripada dia menyusahkan saya. Dalam Mazmur 14 ayat 2 berkata begini. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Apakah ada yang beriman? Apakah ada yang terus mengandalkan Tuhan dalam hidup ini? Dan Tuhan melihat, Allah melihat, Tuhan memandang ke bawah dari surga. Jadi tiap-tiap hari kita ada dalam pengamatan Tuhan. Adakah kita memiliki iman itu? Bukti orang beriman adalah datang kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam hidup ini, menyerahkan segala persoalan beban pergumulan kepada Tuhan. Bukankah Tuhan Yesus pernah berkata, marilah datang kepadaku, hai kamu sekalian yang letih, lesu, berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Seberapa banyak orang yang menyebut dirinya orang Kristen, datang kepada Tuhan, berdoa, Tuhan ini masalahku, tolong aku. Seberapa banyak? Kita bisa merenungkan dalam perjalanan hidup kita di hari terakhir tahun 2022. Dan kita mau berkata, benar Tuhan, aku mengandalkan Engkau dalam hidup ini. Amin. Kalau kita melihat beberapa jemaat ya, saudara, sahabat, teman, mengalami pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, layaklah kita memuji Tuhan. Dan kita berkata, luar biasa. Ya, Tuhan mengerjakan bagi orang yang beriman. Dan Tuhan memang melihat
Apakah ada orang yang beriman itu, miliki iman itu? Tetap percaya kepada Dia. Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Pegang teguh apapun persoalan pergumulan yang kita hadapi. Karena dengan iman inilah kita akan terus bergerak untuk datang kepada Dia, untuk berserah kepada Dia, ya untuk menghadapi setiap tantangan dan pergumulan hidup. Karena kita memiliki iman. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mengapa kita harus terus memiliki iman itu? Iman lebih utama dari sekedar permohonan kita yang dikabulkan oleh Tuhan. Ini penting. Memang ibu itu mengalami kelegaan. Dia senang, dia berbahagia. Gambaran bagi kita, Bapak Ibu Saudara, yang dikabulkan doanya oleh Tuhan. Tentu kita bersenang, kita berbahagia. Tetapi yang utama bukan karena itu. Ya, jangan kita letakkan keyakinan kita kepada Tuhan oleh karena jawaban-jawaban doa. Dan bagaimana kalau doa-doa kita belum dikabulkan? Adakah kita masih tetap percaya kepada Tuhan? Itu sebabnya penting di ayat itu berkata, adakah iman di bumi ini? Tetapi adakah iman di bumi ini? Karena ada orang-orang yang sudah mendapatkan pertolongan dari Tuhan, mendapatkan berkat-berkat dari Tuhan, mendapatkan mujizat dari Tuhan, benar-benar mengalami ya karya Allah dalam hidupnya ketika dia berdoa ada mujizat Tuhan. Tetapi faktanya dia justru tidak datang kepada Tuhan. Bahkan berkat-berkat itu membuat dia jauh daripada Tuhan. Ironis sekali bukan? Maka pertanyaannya di situ, adakah iman di bumi? Ya, apakah kita tidak boleh menikmati berkat-berkat secara jasmani? Berkat yang Allah berikan? Boleh, sangat boleh. Tuhan memberikan kita, ya makan, minum, oh puji Tuhan nikmati. Ya tempat tinggal yang layak, oh haleluya. Ya kendaraan yang bagus, oh haleluya pakai. Itu berkat Tuhan. Tetapi jangan sekali-kali kita mengikatkan diri kita dengan berkat itu. Jangan karena pemberian Allah itu membuat kita jauh daripada Allah. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, adakah iman? Tetapkah datang kepada Tuhan? Tetapkah bersyukur? Jangan sampai menjadi sombong. Wah orang ini jadi hebat sekarang. Tadi jalannya aduh begitu luar biasa sopan. Sekarang udah begini jalannya. Halo? Jangan kita dulunya jalannya halo Bapak Ibu, sekarang apa loh? Apa saking begini nggak bisa lihat jalan lagi. Akhirnya jatuh kan? Karena begini terus. Dulu kan gini, nggak pernah jatuh karena dilihat kan? Ya Bu ya. Akhirnya sudah diberkati gini. Ada lubang kalau begini jatuh dia. Kalau orang begini terus nggak lihat jalan jatuh. Orang sombong itu nggak lihat jalan loh di sini. Ke atas terus lihatnya. Dia jatuh. Tapi kita diberkati Tuhan, jalan kita biasa saja. Lihat kiri kanan, lihat ke atas, lihat ke bawah. Amin. Jangan ke bawah terus. Ke atas juga lihat. Ke kiri kanan lihat. Mungkin ada yang perlu kita tolong di kiri, di kanan tolong. Ya, ada yang perlu kita bantu yang di bawah kita bantu. Kita lemah, kita lihat ke atas, kita minta pertolongan dari Tuhan. Jadi segala arah. Amin. Coba lihat kiri kanan, segala arah. Iya, ada orang bilang, ih gaya kali orang itu sekarang katanya. Kenapa? Dulu aduh, begitu kata-katanya enak sekali. Wih, sekarang ih gayanya selangit, gaya hidupnya berubah. Wah, selalu kalau cerita, yuk harus bermerek pakaiannya, harus begini. Ya. Saya pernah ya, ya saya mengajar dosen, pikir ini Pak Sihan pakainya bagus. Dalam hati saya senyum. Itu dari Pasar Kodok. Tahu Pasar Kodok di mana? Waktu itu kami di Tabanan. Halo ibu-ibu, bapak-bapak, nggak tahu kan Pasar Kodok kan? Tidak masalah. Jangan, oh itu harus belanja di luar negeri, is keren ya. Belanjanya di mana? Singapura. Kemana? Makan di mana? Di sana. Di sana, di sana. Akhirnya saking di mana lagi kita mau makan? Aduh, apa yang kita mau makan? Lama-lama siapa yang mau kita makan?
Wah, bahaya sekali. Biasa saja, amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan biasa saja. Ya, miliki iman biasa saja, datang kepada Tuhan. Tetap doa-doa kita panjatkan. Terus kita bergumul di hadapan Tuhan, terus berserah kepada Tuhan. Kita akan lewati tahun 2022 dan berkata puji Tuhan, haleluya. Kemudian kita masuk di tahun 2023, tetap saja setia melayani, setia beribadah, setia memuji Tuhan, doa pagi tetap saja. Oh, berkat-berkat mengalir, oh haleluya. Tidak menjadi kita terikat dengan berkat itu, tetapi kita semakin terikat kepada Tuhan, semakin memuliakan Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh orang beriman. Itu sebabnya Tuhan berkata, ketika dia datang, adakah iman? Karena kalau kita belajar, firman Tuhan menyingkapkan manusia di akhir zaman akan asik dengan dunianya. Akan asik. Ya, dia tidak peduli dengan orang lain. Kasih seorang dengan yang lain semakin dingin. Dia tergoda dengan pola dunia. Dia akan tertarik dengan sistem dunia. Hati-hati. Itu sebab Tuhan katakan, adakah iman? Teknologi oke, kita kuasai, kita pelajari. Tetapi jangan lupa, di atas itu semua iman. Kita percaya kepada Tuhan. Jangan sampai kita meninggalkan Tuhan. Jangan sampai kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak percaya lagi kepada Allah. Karena kita begitu hebat. Ya karena dunia, karena teknologi. Tidak. Tetapi kita mau berkata, Tuhan ajaib bagiku. Tuhan luar biasa. Hanya Tuhan yang kusembah. Hanya Dia yang membuat aku ada sebagaimana adanya saat ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Iman lebih utama dari sekedar permohonan kita yang dikabulkan oleh Tuhan. Jika permohonan kita tidak dikabulkan oleh Tuhan, adakah kita tetap memiliki iman? Di tahun 2023 yang akan segera tiba, kita harus tetap siap menghadapi segala sesuatu dengan iman. Iman mengalahkan dunia, itu kata firman. Orang-orang yang tidak memiliki iman akan tergilas oleh zaman. Benar. Dia akan ikut-ikutan. Dia akan terseret. Dan akhirnya dia hilang dari peredaran. Mari miliki iman. Ketika doa-doa kita dikabulkan oleh Tuhan, kita berkata puji Tuhan dan harus bersyukur. Bersyukur. Tetapi ketika ada doa dan permohonan kita belum dikabulkan Tuhan, tetap bersyukur. Puji Tuhan, amin. Amin. Tetap puji Tuhan. Satu ketika, ya, Rasul Paulus punya pergumulan. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia meminta sesuatu kepada Allah yang hidup. Tapi Tuhan bilang apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Artinya permintaannya tidak dikabulkan oleh Tuhan. Cukup. Dan dia menerima kenyataan itu. Tuhan memberi yang terbaik bagi kita. Mungkin dari kita berkata, Tuhan harus engkau berikan. Tapi Tuhan tahu. Saya sering gambarkan seperti ini. Anak kecil, ketika papa dilihat, ya pegang cukur dan asik. Kemudian dia minta, kita nggak kasih. Karena itu pisau yang membahayakan. Tapi bagi anak itu, kenapa papa nggak kasih? Saya mau main itu di sini. Biasa anak-anak ingin contoh papanya. Saudara bisa bayangkan kalau bapak memberikan pisau silet itu kepada anak, itu akan membahayakan dia. Tapi bapak tidak akan memberikan walaupun dia berkata, oh papa jahat. Tapi bapak tahu memberi yang terbaik. Tetap biar anak itu menangis. Ini belum waktunya kamu pegang. Nanti baru waktunya kamu pegang. Amin. Dulu kita waktu kecil kan begitu. Ketika permintaan kita nggak dikabulkan itu, papa jahat, mama jahat. Ya. Padahal yang kita minta itu membahayakan diri kita. Papa, mama tidak akan memberikan itu. Ya, dia rela dibilang dia jahat. Tapi sebenarnya dia mengasihi kita waktu kita anak-anak. Pun demikian Allah kita. Jika masih ada di antara kita di tahun 2022 ini bergumul dan berdoa belum dikabulkan Tuhan. Tuhan baik bagi kita, amin. Tetap berkata Tuhanku baik. Dia akan memberi yang terbaik tepat pada waktunya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan
di penghujung tahun 2022. Kita akan masuk ke tahun 2023. Kita pastikan tahun 2022 aku jalani semuanya. Memang ada suka duka silih berganti dan aku tetap percaya kepada Tuhan. Dan aku mempersiapkan diriku masuk di tahun 2023. Masih misteri. Tidak tahu apa yang terjadi. Dan sekalipun ada badai, ada tantangan, aku tidak takut. Sebab Tuhan bersama dengan aku. Aku tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Amin. Kita bangkit berdiri.